Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya dalam keadaan semangat terus di dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.14, yaitu tentang toharo atau bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan ketentuan syariat Islam. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bersih itu sehat. Agama Islam sangat memperhatikan tentang masalah kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita umatnya wajib mengetahui dan mempelajari tentang toharo, yaitu tata cara bersuci. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk melakukan wudhu. Seseorang yang berhadas kecil, ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka wajib baginya untuk berwudhu terlebih dahulu. Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan air yang suci lagi mensucikan, atau yang kita sebut dengan air mutlak. Air yang suci mensucikan ini bisa kita gunakan untuk berwudhu. Dan wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 mengenai tata cara berwudu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku-siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang sedang berhadas hingga ia berwudu atau bersuci. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Rawahul Bukhari. Artinya, Rasulullah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang sedang berhadas hingga ia berwudu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul adalah tempat keluarnya air kencing dan dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau angin. Ketika seseorang keluar sesuatu dari kedua jalan tersebut, maka dikatakan dia telah berhadas kecil. Yang kedua, yaitu hilang akal. Hilang akal bisa disebabkan oleh beberapa hal.
Mungkin ia mabuk, pingsan, punya penyakit ayan, atau tidur. Jadi ketika dia hilang akal, maka wajib baginya untuk berwudu kembali. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Perempuan bukan mahram. Mahram ini artinya apa, Pak? Mahram artinya perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya, ingat bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti boleh dinikahi. Ya, jadi kita tidak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bisa kita nikahi. Ya. Nah, untuk masalah ini ulama fikih ada dua pendapat. Pendapat pertama itu tidak membatalkan wudhu. Ketika seseorang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua yaitu membatalkan wudhu sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 6. Bisa kalian lihat ya, dicek kembali, yaitu surah Al-Maidah ayat 6-nya. Kemudian yang keempat yaitu memegang atau menyentuh kubul maupun dubur dengan sengaja ya. Memegang kubul maupun dubur sendiri, orang lain atau anak-anak, ini bisa menyebabkan hadas kecil dan wajib baginya untuk berwudu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam tata cara berwudu. Berwudu adalah membasuh anggota badan dengan air yang suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak, dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Nah, syarat sah wudu ya adalah ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu bisa membedakan benar dan salah. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Yang keempat, ketika berwudu tidak ada yang menghalangi air masuknya ke dalam kulit. Ya, itulah syarat sahnya wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika berwudu. Jadi rukun wudu ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Apa saja rukun wudu dan ada berapa jumlahnya? Rukun wudu ada 6 ya. Apa saja? Yang pertama niat. Niat boleh di dalam hati dan boleh diucapkan dengan lisan ya, tapi sebaiknya di dalam hati saja, yaitu dengan mengucapkan nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardolillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka ya. Nah, ini merupakan rukun wudu. Ketiga yaitu membasuh tangan ya. Membasuh tangan, kedua tangan sampai siku-siku, ya. Membasuh tangan sampai siku-siku ini harus basah. Kemudian yang keempat yaitu membasuh kepala ya, membasuh kepala ya, semua atau sebagian itu harus dibasuh. Nah, yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Tertib ini apa, Pak? Tidak boleh tangan dulu kemudian baru wajah. Ini namanya tidak tertib ya. Jadi tertib harus berurutan. Kalau tidak tertib maka wudunya tidak sah. Sunnah wudu. Sunnah wudu yaitu untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudu kita. Ada beberapa sunnah wudu ya. Kira-kira ada 11-an sunnah wudu. Baiklah, yang pertama yaitu membaca syahadat atau 2 kalimat syahadat ya sebelum berwudu. Kemudian yang kedua adalah membaca basmalah dan ta'awudz ya, membaca ta'awudz dan basmalah sebelum berwudu. Kemudian berkumur-kumur, lalu bersiwak ya. Bersiwak itu sikat gigi ya, sikat gigi atau menggunakan kayu ya, kayu siwak ya, khusus untuk gigi ya. Itu bersiwak, itu sunnah. Kemudian membersihkan lubang hidung ya, membersihkan lubang hidung atau dengan beristinsyak, yaitu menyedot air perlahan-lahan. Nah, sedotnya perlahan-lahan aja ya. Kemudian beristinsyar, yaitu menyemprotkan air dari hidung seperti ini ya. Nah, itu istinsyar namanya dan ini sunnah. Kemudian menyapu seluruh kepala, dan membasuh sela-sela jari tangan ya, dan kaki ya. Sela-sela tangan dan kaki ini dibasuh dengan benar. Kemudian mendahulukan yang kanan
ya, kemudian yang kiri ini adalah sunnah. Lalu membasuh anggota wudhu 3 kali, ini sunnah. Kemudian mengusap kedua telinga bagian dalam maupun bagian luar ya. Jadi mengusap telinga bagian dalam, ini bagian dalam pakai telunjuk ya, kemudian bagian luar seperti ini. Nah ini membasuh telinga sunnah ya, sunnahnya wudhu. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa berwudhu. Kalian hafal doa berwudhu ya. Nah coba dihafalkan ya. Kita akan membaca doa berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin ya. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat ya, dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku yaitu hambamu yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku, kita telah mempelajari tentang toharo, yaitu bersuci ya, terkait khususnya dengan hadas kecil ya, menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Allah sangat menyukai orang-orang yang suka berwudu dan mensucikan diri ya. Baiklah anak-anakku, next video ya kita akan belajar tentang hadas besar. Baik, dan tugas kalian adalah silakan praktekkan ya tata cara berwudu yang benar, jangan sampai rukunnya tertinggal. Ingat ya, jangan sampai rukunnya tertinggal ya. Baik anak-anakku, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Teguh undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.